Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Islam ingkang dipun rahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam majelis yang sangat mulia, juga di waktu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena di akhir bulan Dzulqa'dah menjelang bulan Dzulhijjah, bulan dari bulan-bulan yang diharamkan Allah. Mudah-mudahan pertemuan Majelis Taklim menika beto berkah kangge kita sedaya dan menjadikan sebab kula lan panjenengan dimudahkan binjing masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang menitih jalan hidup beliau. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita di tanggal berapa ini? Insya Allah ini di akhir Dzulqa'dah, dan besok hari Rabu sesuai hisab Muhammadiyah kita masuk di bulan Dzulhijjah. Ya. Dua-duanya termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik Dzulqa'dah maupun Dzulhijjah. Tetapi secara keutamaan lebih utama bulan Dzulhijjah. Kenapa lebih utama bulan Dzulhijjah? Tentu karena di dalamnya ada ibadah haji, ya. Ada ibadah haji, namanya saja sudah Dzulhijjah. Artinya apa, Ibu? Dzu memiliki, hijjah haji, yaitu bulan yang di dalamnya memiliki ibadah haji, ada ibadah haji. Seluruh rukun-rukun haji dilaksanakan di bulan ini, di bulan Dzulhijjah. Nanti tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, insya Allah saudara-saudara kita di Stailawas dan di seluruh penjuru dunia melaksanakan semua rukun-rukun haji. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan bagi mereka semuanya. Allahumma amin. Makanya ini bulan yang mulia. Dari sisi namanya saja sudah sangat mulia, Dzulhijjah. Jadi bulan yang di dalamnya ada hijjah, ada haji. Ya. Dan sedangkan haji adalah puncak daripada rukun Islam. Tidak semua kaum muslimin diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensempurnakan keislamannya. Kita ini belum tentu bisa sempurna keislaman dalam hitungan rukun Islam, ya. Islam ini dibangun di atas 5. Bunyal Islam ala khams. Syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjul bait, wa shaumi Ramadan.
Islam dibangun di atas 5, makanya para ulama mengatakan ini adalah rukun Islam. Ya. Kita akan senang dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menyempurnakan rukun Islam ini. Ini rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Mungkin yang 4 kita insya Allah sudah melaksanakan semuanya. Yang haji ini belum tentu. Ya. Nah, kemuliaan daripada bulan Dzulhijjah itu karena di dalamnya ada puncak daripada rukun Islam ini. Makanya insya Allah sore ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, juga amalan-amalan yang patut untuk kita kerjakan di bulan Dzulhijjah. Mulai pada pada hari Rabu besok insya Allah sudah masuk 1 Dzulhijjah, dan kita akan berpuasa di hari Kamis ya, di tanggal 9 Dzulhijjah, dan Jumatnya kita akan sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan-keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah bulan Dzulhijjah tentu masuk di dalam setunggal saking bulan-bulan haram. Kemarin kayaknya sudah kita jelaskan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12. Ya. Minha arba'atun hurum. Ayat selanjutnya itu di antara 12 bulan itu ada 4 bulan hurum. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Salasun mutawaliyat, yang 3 urut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wal wahid mudhar, yang 1 terpisah, Rajab. Ini bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi diri-diri kalian di dalam bulan-bulan itu, bulan-bulan 4 itu. Maksudnya apa? Jangan kita berbuat kezaliman, baik mendolimi orang lain maupun mendolimi diri sendiri. Mendolimi orang lain dengan menyakiti hatinya, menjatuhkan kehormatannya, mencuri hartanya, atau mendolimi diri sendiri dengan tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah, justru melakukan amalan-amalan yang diharamkan Allah. Ini mendolimi diri sendiri. Para ulama mengatakan, kenapa Allah memberi peringatan, jangan engkau mendolimi diri di bulan-bulan itu, karena di bulan-bulan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan dosa yang dikerjakan. Apabila dosa yang dikerjakan dilipat gandakan oleh Allah, maka pahala pun tentu sebaliknya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, kemuliaan bulan Dzulhijjah. Kemuliaan bulan Dzulhijjah yang kedua adalah bahwasanya bulan Dzulhijjah adalah tadi bulan haji, ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan tertentu. Bulan haji ada berapa ibu-ibu? Ada 3. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebenarnya orang yang melaksanakan ibadah haji dari bulan Syawal sudah boleh, ya. Kalau dia kuat menunggu memakai baju ihramnya sampai berapa bulan, berarti Syawal, Dzulqa'dah sampai tanggal 8, 9, 10 sampai 13 itu menunggu baju ihramnya tetap dipakai, kalau kuat boleh sudah niat haji. Begitu. Tetapi puncaknya adalah di bulan Dzulhijjah. Maka bulan ini termasuk bulan yang mulia karena di dalamnya ada ibadah-ibadah besar. Termasuk adalah ibadah haji.
Tidak hanya ibadah haji saja, terkumpul di dalam bulan Dzulhijjah itu ibadah-ibadah besar. Ada Idul Adha, ya toh? Ada apa lagi? Ada menyembelih hewan kurban. Ada puasa Arafah. Semuanya di bulan-bulan Dzulhijjah. Maka ini termasuk bulan yang sangat mulia dan sangat disayangkan ibu-ibu. Kita ini kalau di bulan Ramadan, maklum bukan kita saja ya, seluruh kaum muslimin di seluruh dunia pun kalau bulan Ramadan meningkatkan amal ibadahnya ditingkatkan. Sholat malam, sedekah dan lain sebagainya. Tapi sayang ketika di bulan Dzulhijjah mereka lalai. Tidak meningkatkan amal di bulan Dzulhijjah. Padahal bulan Dzulhijjah itu keutamaannya luar biasa. Para ulama jumhur ulama mengatakan bahwasanya bulan Dzulhijjah 10 pertamanya lebih baik dan tidak terkalahkan oleh bulan-bulan yang lain. Maka ini satu hari-hari mulia, maksudnya hari-hari mulia yang sepertinya di zaman kita ini terlalaikan itu. Iya. Ada kesempatan yang sangat berharga tetapi tidak diambil oleh kaum muslimin, semua pada lalai. Mulai hari Rabu besok. Itu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, keutamaan bulan Dzulhijjah berikutnya adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bulan itu. Ya. Allah bersumpah wal fajri walayalin asri. Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Wasaf'i wal watr. Dan demi yang genap dan yang ganjil. Di dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, dengan makhluknya misalnya, maka di sana pasti ada kemuliaan, pasti ada keutamaan. Setiap kali Allah bersumpah, pasti di dalamnya itu ada ibadah besar. Termasuk bulan Dzulhijjah ini. Kenapa? Karena Allah bersumpah, walayalin asr, dan demi 10 malam. 10 malam yang dimaksud oleh para ulama, jumhur, kebanyakan ulama menafsirkan 10 malam ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalamnya. Seperti Allah bersumpah wal fajri, demi waktu subuh, waktu fajar. Di dalamnya ada sholat subuh. Ya, sholat yang sangat besar. Sunnahnya saja, kata Rasulullah SAW, rokaatai al-fajr khairun minat dunya wa ma'alaiha. 2 rakaat sebelum subuh, setelah adzan, sebelum sholat subuh, 2 rakaat qobliyahnya saja itu lebih baik daripada seluruh isi dunia ini dan seluruh isinya. Apalagi sholat wajibnya. Sholat sunnahnya aja mengalah, pahalanya seperti itu, nilainya seperti itu, apalagi sholat wajibnya. Seperti Allah berfirman, bersumpah wal asr, demi waktu asar, karena di dalamnya ada sholat asar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah kalian sholat dan sholat asar. Allah memerintahkan kita menjaga sholat seluruhnya. Setelah itu Allah tekankan satu sholat, wassolatul wusta, dan sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asar. Begitu. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibadah yang paling mulia, ibadah badan yang paling mulia itu adalah sholat. Sholat yang paling bagus itu sholat Jumat. Yang paling utama. Kemudian nomor 2, sholat asarnya pada hari Jumat. Sholat asar di hari Jumat. Itu sholat yang paling mulia. Kemudian yang ketiga, sholat asar. Imam Asy-Syafi'i menertibkan keutamaan sholat seperti itu.
Makanya Allah bersumpah dengan waktu asar. Begitu pula Allah bersumpah dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka di dalamnya ada keutamaan besar. Iya tentu, karena rukun-rukun haji itu dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang besar-besarnya saja. Yang paling banyak di antara rukun-rukunnya dikerjakan di tanggal 10. Ya. Saya nggak pantas menceritakan tentang ibadah haji karena belum pernah ke sana. Ya. Jadi nggak usah saya ceritakan. Sebenarnya bisa saya ceritakan. Nah, ini yang menjadikan Dzulhijjah menjadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang selanjutnya, kenapa bulan Dzulhijjah ini dilihat oleh para ulama menjadi bulan yang sangat mulia? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih 10 hari itu Allah bertemu dengan Musa untuk memberikan Taurat. Allah berfirman, wa wa'adna Musa salasina lailah. Allah pernah berjanji kepada Musa untuk memberikan Taurat 30 hari lagi. Ya. 30 hari lagi itu oleh para ulama dikatakan pada bulan Dzulqa'dah. Jadi Musa disampaikan oleh Allah, kamu 30 hari lagi temui saya di sebuah gunung ya. Akan aku berikan Taurat 30 hari lagi. Maka 30 hari itu Nabi Musa puasa beliau untuk mensucikan beliau akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa berpuasa. Itu bulan apa, Ibu? Bulan Dzulqa'dah. Mestinya pada 30 hari itu Allah sudah bertemu Nabi Musa. Tapi fa'atmamnaha asra. Kemudian aku sempurnakan 10. Fa'atmamnaha bi asrin. Dan aku sempurnakan 10 hari lagi. Jadi Allah berjanji kepada Musa untuk bertemu 30 hari. Setelah 30 hari, kemudian setelah itu Allah sempurnakan 30 hari itu ditambah 10 lagi. Nah, ditambah 10 lagi. Lah 10 itu adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian akhirnya Nabi Musa puasa lagi. Setelah 30 hari beliau puasa Dzulqa'dah, ternyata Allah belum saatnya untuk ketemu, ditambah 10 hari lagi, 10 pertama bulan Dzulhijjah, Nabi Musa berpuasa lagi. Kemudian akhirnya Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatammat miqatu rabbih arba'ina lailah. Maka sempurnalah perjanjian dengan Allah itu 40 hari. Berarti ketemu dengan Allah kapan? Ibu-ibu, ketemu dengan Allah itu tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi Musa menerima Taurat tanggal 10 Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya ini waktu yang mulia. Sampai-sampai Nabi Musa itu ketika sudah berjanji, sudah diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan Taurat selama 30 hari. Itu selesai bulan Dzulqa'dah, mestinya sudah ketemu itu. Tetapi karena kemuliaan 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka Allah undur, ditambah 10 lagi. Dan akhirnya Nabi Musa puasa lagi. Dan Allah memilih bertemu dengan Nabi Musa itu di tanggal 10 Dzulhijjah. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwasanya keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, bulan Dzulhijjah menjadi bulan yang utama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu, ya, ma min ayyamin al amalu soleh ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai Allah menandingi hari-hari ini. Yang dimaksud Nabi adalah al-asr, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada amal soleh seorang hamba yang dikerjakan dimanapun yang bisa menandingi amal soleh hamba yang dikerjakan di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang dapat menandingi, maka para sahabat akhirnya tanya, ibu-ibu. Para sahabat menggambarkan satu ibadah yang sangat besar. Mereka tanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasul. Bagaimana, apakah berperang di jalan Allah itu bisa menandingi amal soleh yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama? Jihad besar, ya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan anak istrinya, bisa jadi meninggalkan kampung halamannya, bisa jadi meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan sawah ladangnya, mungkin meninggalkan binatang ternaknya, ditinggalkan semuanya itu terus menuju kematian, gitu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju di tempat yang sangat membahayakan dirinya. Mungkin dia akan terluka, mungkin dia akan kehilangan sebagian anggota tubuhnya, mungkin tangannya akan putus, mungkin matanya akan hilang dan lain sebagainya di medan perang, iya. Dan mungkin dia akan berpisah dengan keluarganya selama-lamanya. Itu digambarkan oleh para sahabat. Bagaimana jika jihad? Apakah bisa mengalahkan atau tidak? Saking kuatnya kalimat Nabi SAW bahwasanya amal soleh yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah itu tidak ada tandingannya. Maka Rasulullah mengatakan, walal jihad fi sabilillah, meskipun jihad di jalan Allah tidak dapat menandingi amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan besarnya pahala amalan yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji minha bisyai'in. Kecuali orang yang keluar berjihad, membawa hartanya dibawa, kemudian hartanya hilang, habis di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun syahid di jalan Allah, baru bisa menandingi amal soleh di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari besar, ibu-ibu. Ini hari-hari yang saya sampaikan tadi banyak dilalaikan oleh kita, ya. Padahal ini hari-hari yang luar biasa. Hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amalan. Ini semuanya menunjukkan adalah keutamaan bulan Dzulhijjah. Lagi keutamaan bulan Dzulhijjah karena di dalamnya ada khairu ayyam au afdalu ayyam indallah. Ada sebaik-baik hari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afdalu ayyam indallah yaumun nahr. Hari yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaumun nahr. Hari menyembelih hewan kurban. Tanggal 10 Dzulhijjah. Ini hari yang paling baik. Maka ibu-ibu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang hari-hari lebih baik mana di sisi Allah, Idul Adha, Idul Fitri, hari Arafah, dan hari Jumat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana ulama yang lain mengatakan hari Jumat adalah hari yang paling mulia dari 7 hari yang ada. Ya, paham ibu-ibu? Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu yang paling mulia adalah hari Jumat. Makanya sholat yang paling mulia adalah sholat Jumat. Dan sholat yang paling mulia, yang paling utama di sisi Allah setelah sholat Jumat adalah asar hari Jumat. Baru kemudian sholat asar. Tapi hari yang paling mulia dari seluruh hari dalam setahun, yang paling utama adalah Idul Adha. Hari tanggal 10 Dzulhijjah.
Ini hari pertama yang paling utama. Makanya alhamdulillah PHBI besok menyembelih kurbannya hari apa Ibu? Hari Jumat, ya. Tapi sebenarnya boleh hari Sabtu, boleh hari Ahad pun boleh, tetapi secara keutamaan tidak mengalahkan tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 paling utama karena ini adalah hari utama, ya. Tentu lebih utama daripada disembelih hari 11, hari 12 dan hari 13. Kemudian setelah nomor 2-nya hari apa? Nomor 2-nya adalah hari Arafah. Makanya Idul Adha sama Idul Fitri itu lebih mulia Idul Adha. Kenapa Ibu? Karena di dalam Idul Adha ada ibadah besar, sedangkan di dalam Idul Fitri tidak ada ibadah besar. Idul Fitri nggak ada ibadah apa Idul Fitri? Kalau mau silaturahim, silaturahim. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi di dalam 10 Dzulhijjah ada ibadah-ibadah besar. Contoh tadi di tanggal 10 itu kebanyakan rukun haji dilaksanakan di tanggal 10. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu amal ibadah apa yang perlu kita kerjakan di bulan Dzulhijjah? Ingat ibu-ibu, kita akan masuk insya Allah sebentar lagi, maka semangat beribadah. Mestinya kita semangat itu seperti Ramadan, meningkatkan setiap ibadah kita ditingkatkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa rabbuka yakhluqu wa yakhtar. Allah itu Allah menciptakan dan juga memilih. Allah memiliki sifat memilih manusia terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memilih hari terbaik adalah hari Idul Adha. Makanya kita nanti dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummati aqalluhum a'malan wa aktsaruhum ajra. Umatku itu orang-orang yang paling sedikit amalnya. Kenapa umurnya paling pendek? Amalannya sedikit. Daripada umat-umat dahulu umurnya ribuan tahun, ratusan tahun. Sholatnya tentu lebih banyak. Iya toh? Puasanya umat-umat dahulu lebih banyak. Kesempatan hajinya umat-umat dahulu lebih banyak. Kesempatan berkorbannya, menyembelih korbannya umat-umat dahulu lebih banyak mungkin. Tetapi isi pahalanya umatnya Rasulullah SAW itu lebih banyak. Nanti umatnya Nabi itu datang dengan amalan yang tentu lebih sedikit karena umurnya pendek, tetapi pahalanya lebih besar mengalahkan umat-umat yang lain. Kenapa? Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Di antara jalan Allah menjadikan umat ini seperti itu, ya kemudian Allah memberikan diskon-diskon itu tadi. Diskon diantaranya adalah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga setiap orang yang beribadah di 10 hari ini akan dilipat gandakan amalnya. Akan dilipat gandakan pahalanya. Belum lagi mereka beribadah di hari Arafah. Amalannya tidak dapat ditandingi. Dan lain sebagainya. Ini adalah seperti semacam diskon-diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ambil, iya toh. Harus kita ambil. Rugi kalau kita tidak mengambil. Umur sudah senja, iya toh. Sebentar lagi mati, iya Ibu. Mau berapa tahun lagi? Ya. Harus semangat beribadah, mengambil kesempatan-kesempatan seperti ini. Iya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi memberikan pelajaran buat kita juga, ya. Tadi umur umatku pendek ini harus memberikan pelajaran. Berarti kita ini umat yang umurnya pendek, harta kita terbatas, kekuatan kita terbatas, umur kita paling pendek di antara umat-umat yang lain. Maka mestinya kita harus bersungguh-sungguh mengisi ibadah di hari-hari yang Allah melipat gandakan amal itu. Allah melipat gandakan pahala dari ibadah-ibadah itu. Mestinya harus bersungguh-sungguh.
kita harus pinter mengambil amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersedekah itu pinter mengambil sedekah di mana sedekah yang paling besar pahalanya, ya toh. Dalam berkorban pinter mengambil bagaimana berkorban dengan korban yang paling besar pahalanya. Dalam beribadah pinter mengambil di mana dia harus beribadah untuk memperbanyak sangu menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menuju Allah itu butuh sangu. Wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Amalan-amalan yang baik di bulan Dzulhijjah secara umum seluruh amal ibadah dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Dzulhijjah, terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Semua amalan. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam", tidak ada hari-hari, al-amalus soleh fihinna, amal soleh di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, lebih dicintai Allah mengalahkan hari-hari ini. Umum, amal soleh apapun. Iya. Maka kita harus tingkatkan, seperti kita meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran harus ditingkatkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Bersedekah harus ditingkatkan. Silaturahim, ya kunjung ke sanak keluarga, menyambung rahim. Kemudian apalagi Ibu yang biasa ditingkatkan di bulan Ramadan, ya banyak-banyak di masjid, ya iktikaf, banyak berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum seluruh amalan, ya, seluruh amalan harus ditingkatkan di bulan Dzulhijjah. Tapi ada amalan-amalan khusus, amalan-amalan besar yang ada di bulan Dzulhijjah. Yang pertama apa Ibu? Yang pertama tentu adalah haji, ya. Amalan besar yang ada di bulan Dzulhijjah. Dan ini rukun Islam. Siapa yang tadi yang kita sampaikan, siapa yang enggak ingin dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keislamannya sempurna dilihat Allah, dia melaksanakan semua rukun Islam, semuanya pengen, iya, maka ini ibadah besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajju mabrur laisa jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Orang yang haji mabrur pasti masuk surga. Iya. Kemudian haji adalah ibadah yang pengampunan Allah Subhanahu wa taala paling besar terhadap dosa-dosa. Rasulullah mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuk raja'a kayaumin waladatu ummuhu. Siapa yang pergi haji, dia tidak berbuat kotor, tidak berkata-kata kotor. Berbuat kotor itu maksudnya kepada lawan jenis, ya. Hajinya itu celelean atau celelean Ibu. Matanya ngelihat sana, ngelihat sana, ngelihat sana. Banyak orang cantik di sana, ya. Jadi melakukan kotor-kotor. Pikirannya pun akhirnya kotor, ya. Orang yang pernah ke sana cerita sama saya, iya, Ustadz, setelah dari sana itu, kemudian ngelihat orang Indonesia, maaf ya, ini ceritanya beliau, koyok ketek-ketek Ustadz, mego ayune wong kono be. Itu bahasa dia, maksudnya kalau matanya jelalatan kemudian di kondisi haji seperti itu, iya. Di sana ketemu orang cantik, orang cantik, orang cantik. Terus pikirannya kotor juga. Sudah begitu akhirnya dia berbuat-buat kotor. Bisa nggak berbuat kotor di tanah suci? Bisa, seperti di ini. Kalau memang hatinya kotor, bawaannya kotor, bagaimana? Iya. Maka orang yang haji dia tidak berbuat kotor. Dia menjaga dirinya. Dia menjaga betul. Kata-katanya tidak keluar kata-kata kotor, ya. Tidak membahas tentang perempuan, ya.
pikirannya bersih. Kata Rasulullah SAW, roja kayaumin waladatu umuh. Dia pulang ke tanah airnya seperti bayi yang baru lahir. Bayangkan. Iya. Dibersihkan oleh Allah semua dosa seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir nggak ada catatan amal. Semua terhapus dosa-dosanya. Maka para ulama ada yang mengatakan bahkan kezoliman terhadap saudara-saudaranya dihapus oleh Allah karena keumuman kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang haji membawa hajinya mabrur tadi, dia menjaga hajinya, ya tentu ikhlas karena Allah dan lain sebagainya. Kemudian pulang itu bersih dari dosanya. Nggak ada ibadah yang membersihkan dosa menandingi ibadah haji. Nggak ada. Ya. Makanya ibu kalau punya uang itu haji. Haji itu wajib. Nggak sunnah haji itu. Ya. Jenengan punya tanah, punya rumah 2 buat apa? Ditanya oleh Allah besok. Ya. Kenapa kok nggak pergi haji? Saya nggak punya uang ya Allah. Nah itu rumahmu itu berapa harganya? Yang kamu tempatikan cuma 1. Yang satunya berapa harganya? Kenapa nggak pakai untuk haji? Iya. Tanahmu itu di sana-sana misalnya. Kenapa nggak dipakai untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Karena haji itu hukumnya apa ibu? Hukumnya wajib. Punya harta itu tidak wajib. Jadi kaya itu nggak wajib. Nyimpen uang itu nggak wajib. Mewarisi anak, istri, memberikan warisan kepada anak itu hukumnya wajib atau enggak? Enggak wajib juga. Ya. Kapan nafkah itu jatuh? Nafkah itu jatuh kalau anak laki-laki berapa tahun? 15 tahun. Ya. Anak laki-lakinya 15 tahun sudah bisa kerja sendiri, misalnya sudah bisa kerja sendiri, sudah. Ya. Nafkah jatuh. Dia udah bisa mencari hidup sendiri, sudah selesai, orang tuanya enggak berkewajiban memberikan nafkah. Perempuan kapan? Setelah dinikahi oleh suaminya, tinggal sama suaminya, selesai. Iya. Tanggungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua selebihnya itu nanti bakal ditanya ibu. Itu. Seperti jenengan mampu, kemudian tidak mengerjakan. Makanya hati-hati, ibu-ibu hati-hati. Hidup kita sebentar. Iya. Semua yang kita tinggalkan sepertinya akan kita tinggalkan untuk A, B, C, belum tentu. Ya. Lebih baik digunakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu besok nanti pasti akan ditanyakan oleh Allah. Jangan-jangan harta itu semuanya justru menjadi kecelakaan buat kita. Makanya kalau punya harta, ibu punya simpanan, punya tabungan, haji. Masih punya sawah, ladang, dol bu. Daftar haji, ya. Kok nggak dijawab? Gitu betul. Iya. Ya, kan sudah saya sampaikan di majelis ini. Jenengan nurut sama saya monggo, nggak nurut juga nggak apa-apa. Iya. Yang jelas saya juga nggak mampu. Bu menawa kan dari jenengan ada yang mampu. Saya kan memperingatkan yang mampu saja. Iya. Yang mampu segera daftar. Umur jenengan berapa? Masih banyak yang muda ini ya. Banyak yang perawan juga tahu. Masih banyak yang muda-muda. Ya. Daftar hari ini 20 tahun berikutnya berangkat. Enggak apa-apa. Iya. Yang sudah tua daftar saja. Mudah-mudahan ini kalau enggak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur, nanti ada pahalanya insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Yang pertama tentu adalah ibadah haji. Kemudian yang kedua ibu, ibadah apa di bulan Dzulhijjah? Yang kedua adalah berkorban. Ya, berkorban. Menyembelih hewan korban. Para ulama berbeda pendapat. Menyembelih hewan korban ini hukumnya wajib atau sunnah. Ada ulama yang mengatakan wajib hukumnya. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkad. Sunnah muakkadah.
sunnah yang sangat ditekankan. Tapi ada ulama-ulama yang mengatakan wajib karena beberapa hadis dari Rasulullah SAW, diantaranya hadis ini juga diperselisihkan ya kesahihannya, tapi disahihkan oleh Al-Albani insyaallah. Man kana lahu sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki harta, kelapangan harta, dan dia tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat musola kami. Seperti Nabi SAW mengatakan, kamu punya uang, nggak nyembelih hewan kurban, maka wis gak usah melu sholat Idul Adha. Seperti itu. Ya. Ini kurban, kemuliaannya luar biasa. Di antara kemuliaan kurban, apa Ibu? Seperti haji tadi, ibadah yang dilaksanakan oleh semua umat. Ya. Seperti sholat. Sholat itu umat Muhammad saja atau seluruh manusia? Seluruh manusia. Seluruh nabi ada syariat sholat. Kemudian berkorban. Syariatnya Nabi Muhammad saja atau syariat seluruh umat? Bahkan ini syariat nabi-nabi dahulu. Dari Nabi Ibrahim. Dan berkorban itu tidak hanya Nabi Ibrahim saja. Cuman yang kita laksanakan itu berkorban dengan hewan. Itu sesuai dengan perintah Allah yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi berkorbannya itu sejak Nabi Adam sudah ada. Makanya dulu anak-anak Adam itu juga berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ketika Habil sama Qabil, ya Ibu, rebutan. Qabil punya saudara sangat cantik jelita, kakak, gitu. Satu perut, ya. Kemudian Adam punya anak lagi, adiknya Qabil. Habil juga kembar, juga laki-laki perempuan, tapi saudaranya Habil itu kurang cantik. Begitu. Makanya nggak boleh, kalau dulu syariatnya Nabi Adam nggak boleh, kalau satu perut itu nggak boleh nikah. Jadi harus beda perut, ya, harus beda hari melahirkan. Maka Habil dinikahkan dengan saudaranya Qabil. Qabil dinikahkan dengan saudaranya Habil. Qabil tidak mau karena saudaranya Habil tidak cantik. Lebih cantik saudara saya. Toh saya ini kakak, saya harus memilih, saya pengen nikah dengan yang lebih cantik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mereka berdua untuk berkorban. Habil mengorbankan kambing yang gemuk, ya. Dia mengorbankan kambing yang gemuk, kemudian Qabil mengorbankan hasil buah-buahan. Akhirnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu isi hati hambanya. Maka datanglah api. Ternyata api itu membawa korbannya Habil. Korbannya Habil yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan api melahap kambing yang dipersembahkan oleh Habil. Nah, ini menandakan bahwasanya berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala syariatnya sudah sejak zaman Nabi Adam. Begitu. Ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya korban ini adalah ibadah yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah korban itu dengan sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah dan sembelihlah hewan kurban. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan korbanku, sembelihanku, ini disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kalau bersanding itu derajatnya sama. Nah, sholat itu ibadah yang besar. Itu disandingkan dengan menyembelih hewan kurban. Maka menyembelih hewan kurban itu juga termasuk ibadah besar. Karena Allah menyandingkan dengan sholat. Gitu. Ini juga ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya uang ibu, korban. Jangan sampai tidak korban. Kalau punya
Wah, korban berapa di musola al-Islam? Ya. 3,5 juta. Ya nggak harus ikut yang 3,5 juta. Nyari kambing sendiri, kecil nggak apa-apa, betina nggak apa-apa. Ya, nyari yang harga 1 juta kalau ada. Tapi jangan sampai nggak korban. Iya. Ya kalau yang penting memenuhi syarat. Korban itu yang penting memenuhi syarat. Syarat korban ada apa saja ibu-ibu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syarat korban 1. An yakuna min bahimatil an'am. Syarat korban harus dari binatang ternak. Nggak boleh nggak binatang ternak. Apa itu? Unta, kambing, sapi. Ya, ini kalau kuda boleh nggak kuda? Nggak boleh. Meskipun kuda itu harganya lebih mahal, nggak boleh. Boleh nggak berkorban dengan ayam? Nggak boleh juga. Iya. Kalau kambing untuk 1 orang. Kalau sapi untuk berapa orang, Ibu? Sapi untuk 7 orang. 5 orang boleh nggak? 5 orang boleh nggak? Boleh. 7 orang aja boleh, apalagi 5 orang. Sendirian pun nggak, Pak? Nggak apa-apa. Iya. Jadi 7 itu batas. 8 orang boleh nggak? Tidak, Bu. Boleh. Sapi itu untuk 7 orang. Kurang dari 7 boleh, lebih dari 7 tidak? Tidak boleh. Begitu. Iya. Jadi urunan sapi. Nah, membantu korban boleh. Tapi patungan dalam satu bagian nggak boleh. Paham ibu-ibu? Misalnya urunan sapi, ada kakak ape melu urunan 3,5 juta. Duit kurang 500. Dibantu oleh adiknya boleh dibantu, ya. Tapi adiknya nggak boleh ikut. Dalam pembelian, dalam kepemilikan hewan kurban itu nggak boleh ikut. Tapi pahala boleh ikut. Ya. Tapi kepemilikan nggak boleh. Gitu. Misalnya kambing urunan 2 orang tidak boleh. Tapi membantu boleh. Misalnya, silakan sampean tuku engko tak bantu duite, itu boleh. Begitu. Saling membantu di antara 7 orang boleh. Ya. Misalnya urunan saling membantu nggak apa-apa sama, nah seperti itu diizinkan. Ya, boleh. Tetapi 8 orang tidak diizinkan. Kemudian yang kedua, an yablugha sinnan muayyanah. Umurnya harus sampai umur yang ditentukan oleh syar'an, oleh syariat. Unta umurnya harus genap 5 tahun, sapi harus genap 2 tahun, kemudian kambing, kalau domba berapa? Kalau domba 6 bulan. Kambing kalau domba 6 bulan, kalau kambing gibas, kalau kambing Jawa itu 1 tahun. 1 tahun. Betina sama jantan sama saja boleh. Iya. Nggak ada bedanya betina sama jantan. Iya. Saya pikir di Sedayu kambing betina, kalau betina terus umurnya baru 6 bulan kayaknya 1 juta. Iya. Murah. Korban lah, Bu. Nggak usah sungkan. Iya. Ustaz, engko dikira nuntun kucing. Enggak. Nggak perlu sungkan. Ya. Moko saking cilike jangan nggak perlu sungkan. Yang penting berkorban. Ya. Dan berkorban ini pahalanya besar. Ini jangan sampai terlewatkan. Punya uang 1 juta, 1,2 juta, cari kambing yang harga segitu. Carilah di petani. Insya Allah dapat cari. Wong umur 6 bulan itu belum besar kok. Ya, nanti ini. Nek jenengan sungkan nanti WA kula, tak sembelihkan di rumah, nanti dibagi-bagi sendiri. Dikuliti sendiri di rumah, nanti dibagi tetangga-tetangganya, dapat hewan kurban. Ingat ibu-ibu, ibadah harta yang paling mulia, itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah berkorban. Bukan karena dagingnya yang akan dibagikan ke masyarakat, bukan itu.
Tetapi berkorbannya untuk Allah itu sendiri itu sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bawa kambing, itu kambing yang sudah jenengan tabung ya. Meskipun kambing itu kecil, itu bukan dagingnya, tapi berkorbannya, nyembelihnya itu loh untuk Allah itu. Di hari tanggal 10 jenengan kemudian mendatangkan hewan, ditumpahkan darahnya untuk Allah. Ini sudah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syariat zaman dahulu itu sudah begitu. Tidak ada pertimbangan daging. Belum tentu yang korban sapi itu lebih besar pahalanya daripada korban kambing. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Satu. Nah, kalau yang korban sapi itu uangnya miliaran. Yang korban kambing itu cuma punya uang 2 juta, 1 juta dikorbankan. Kan separuh hartanya. Iya. Tentu dia mengorbankan lebih sulit. Lebih butuh pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang punya uang banyak. Nggak usah sungkan berkorban. Justru yang kita sayangkan, kesempatan ini kemudian lewat, kemudian kita tidak berkorban. Begitu. Kemudian syarat korban yang lain disembelih disembelih pada waktunya, ya, dilaksanakan pada waktunya. Kapan waktunya itu, Ibu? Setelah sholat Idul Adha sampai hari tasyrik terakhir, ya. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 ini waktu penyembelihan korban. Kalau disembelih sebelum sholat Id nggak boleh, iya. Kata Rasulullah SAW, ada sahabat dahulu yang mengatakan, Nabi, milikku itu tak sembelih sebelum sholat, biar nanti setelah sholat itu rawonnya mateng. Satenya sudah mateng kan. Sahabat ini punya inisiatifnya bagus. Saya ingin berkorban, tak sembelih subuh-subuh, kemudian nanti dimasak pas setelah sholat itu wis mateng. Uang karek teko sholat langsung karek mangan kabeh, wis mateng kabeh. Kata Nabi, satu lahmin. Kambingmu itu kambing daging, bukan kambing korban. Idbah makanahu, disuruh nyembeli lagi karena yang tadi itu bukan kambing korban. Ini menandakan bahwasanya bukan dagingnya, Ibu, tetapi pengorbanannya itu yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau disunahkan lagi itu disembelih sendiri, ya. Kalau jenengan korban sembelih sendiri, boleh nggak ibu-ibu nyembelih sendiri? Ya nggak ada larangan, tapi janganlah ngeri ya. Masa ibu-ibu nyembelih, apalagi nyembelih sapi, ya. Tapi disunahkan untuk hadir. Ibu-ibu kalau memungkinkan hadir. Jenengan kalau korbannya disembelih hadir. Kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngomong, ya Allah, ini milikmu. Ini darimu ya Allah. Ini korbanku ya Allah untuk aku, untuk keluargaku, suamiku, anak-anakku, seluruh keluargaku. Ya. Maka semuanya akan mendapatkan pahala. Ya. Bagusan mana? Korban satu keluarga 1 ekor atau satu keluarga 2 ekor? Istri korban sendiri, suami korban sendiri, anak korban sendiri, atau satu keluarga 1 ekor? Hah? Para ulama mengatakan karena syariat ini itu yang paling bagus tentu yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya toh. Dan Rasulullah SAW korban 1 ekor untuk seluruh keluarganya. Rasulullah berkorban dengan 2 ekor kambing, 1 ekor untuk beliau dan seluruh keluarganya, 1 ekor lagi disembelih Nabi SAW untuk umatnya yang tidak mampu berkorban. Berarti Rasulullah berkorban berapa ekor, Ibu? 1 ekor untuk Rasulullah dan keluarganya. Istri Nabi berapa? 9. Itu berkorban dengan 1 ekor kambing. Itu 9 istri dan anak-anaknya. Begitu. Nah, jenengan istri keberapa? 1 saja. Enggak apa-apa. Itu Nabi SAW. Ini berarti Nabi mengajarkan korban sederhana, korban itu, Ibu. Iya.
Bahkan para ulama nggak perlu satu keluarga itu anak korban sendiri, istri korban sendiri, suami nggak perlu. Yang dicontohkan Nabi itu nggak begitu. Yang dicontohkan Nabi itu satu keluarga itu ini untuk satu keluarga. Begitu. Itu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Maka sederhana saja. Iya. Wong Nabi saja kalau bisa di ini. Nabi itu istrinya 9. Korbannya 1 ekor kambing. Lah aku ini istri satu-satunya misalnya kan jenengan ini. Kambingnya satu cilik ya gak apa-apa. Yang penting berkorban. Gak usah muluk-muluk di dalam korban. Begitu pula sapi. Sapi itu bukan untuk 7 orang ya. Ya untuk 7 orang ya. Tapi untuk 7 keluarga sapi itu. Ya. Satu saham sapi itu satu keluarga. Bukan kemudian satu keluarga dihitung satu-satu, enggak, itu para ulama gitu. Jadi korban itu sederhana, jangan sampai ibu-ibu tidak berkorban. Kita juga kalau mampu. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, belum habis pembahasannya, sudah habis waktunya. Enggak apa-apa, kapan-kapan kalau ini kita singgung lagi. Kemudian secara singkat saya sampaikan, amalan yang lain adalah puasa Arafah. Ya, jangan sampai kehilangan puasa Arafah tanggal 9. Ibu-ibu harus puasa. Suaminya suruh puasa. Ya, anak-anaknya dikasih motivasi untuk semuanya puasa. Kasih hadiah atau dikasih apa, pokoknya harus puasa Arafah. Kemudian berdoa di hari Arafah. Khairu doa yaumil Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Ibu-ibu kalau tidak ada kesibukan hari Arafah, sekolahnya mungkin libur dan lain sebagainya, sudah duduk di atas sajadah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana jamaah haji mereka berdoa kepada Allah, maka di sini kita juga berdoa kepada Allah. Wa khairu du'a'u yaumu Arafah. Ya. Kemudian mendirikan sholat malam, terus yang terakhir adalah berzikir, ya. Bertakbir, bertahlil, bertahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dibaca sejak kapan? Sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Besok hari Rabu sudah sering-sering membaca takbir, tahlil, tahmid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk banyak beribadah di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.